Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ayuhal ahibba, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Maudhu kita sore hari ini adalah tentang al-wafa. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu ini sesungguhnya bagian dari beberapa akhlak salafus saleh yang setiap kita dianjurkan memilikinya. Jangan sampai ada istilah di negeri kita, air susu dibalas dengan air tuba. Kalimat pendek al-wafa ini adalah satu gambaran bahwa seharusnya air susu dibalas dengan minimal air susu lagi, ditambah dengan kebaikan yang lebih dari itu. Dan ini akhlak yang Nabi contohkan. Kalaulah kita ikhwan sekalian diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala begitu banyak, tidak bisa dihitung nikmatnya, seharusnya kita membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan balasan minimal orang yang mengucapkan atau orang yang berterima kasih kepada sang pemberi nikmat. Jadi jangan, yang terjadi adalah kadang kebalikannya, diberikan kesehatan dipakai buat maksiat, diberikan nikmat mata digunakan untuk yang haram, dikasih waktu digunakan untuk maksiat, diberikan harta digunakan untuk yang sesuatu yang dilarang. Makanya di kalangan salafus saleh al-wafa ini bagian dari yang sangat amat dianjurkan. Dia adalah diddul ghadar, lawan dari al-ghadar. Ghadar ini khianat. Seolah seseorang ketika diberi nikmat lalu dia tidak menjadikan nikmat menambah ketaatan, bukankah orang ini seperti yang tidak berterima kasih kepada sang pemberi nikmat? Kadzalika fil ahd, begitu juga dalam berjanji atau seseorang diberi amanah. Maksudnya adalah seseorang apabila dia menyempurnakan amanah yang Allah berikan, maka dia adalah orang yang wafa. Sebagian ulama menyebutkan wafa adalah mulazamatu tariqil muwasah wa muhafazatu uhudil khulata. Jadi dia adalah mulazamah dengan jalan yang sahih, yang lurus. Setelah itu apa? Dia menunaikan apa yang ditunaikan. Dia menunaikan apa yang diamanahkan. Semua muhaddits, ikhwan sekalian, semua muhaddits mereka orang yang wafa. Sampai-sampai seorang muhaddits dia tidak ingin ketika menyampaikan hadisnya ada sesuatu yang salah sedikit pun. Ketika rawi meragukan satu kalimat, maka dia menggunakan kalimat atau dia bilang lam ahfad, saya tidak mengetahuinya dengan tidak menghafalnya. Atau kalau seorang dia tidak tahu, dia bilang saya tidak tahu. Atau ma sami'tu, aku tidak mendengar dari Nabi yang seperti ini. Begitu juga dengan rawi-rawi setelahnya. Makanya di kalangan rawi ada satu hukum, ada yang dinamakan dengan mudallis, atau para ulama menyebutkan menghilangkan, menyengaja menghilangkan seseorang
lalu diganti dengan yang lain supaya tidak ketahuan orang tersebut. Mudallis ada dua macam. Ada dallas syuyukh, jadi ada yang disembunyikan adalah rawinya, yang kedua adalah matannya. Tetapi cukuplah ucapan mereka mengatakan li'an udallisa, li'an azniya ahabbu ilayya min an udallisa. Sesungguhnya berzina bagiku lebih aku suka daripada aku mentadlis. Tadlis itu di dalamnya ada seperti berbohongnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan tidak amanah. Oleh karena itu hadirin sekalian muliakan Allah, sebagian mengatakan huwa sabru ala ma yabdhuluhu al-insan min nafsihi wa yarhanu bihi lisanah wal khuruju mimma yadmanuhu wa in kana mujhifan bihi. Jadi banyak para ulama mendefinisikan tentang wafa ini. Tapi sekarang coba antum dan saya lihat bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat khianat sekalipun. Kita tahu Rasulullah mengetahui dan sahabat semua tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul dia adalah tokoh munafik dan semua sahabat mengetahuinya. Tetapi waktu Abbas bin Abdul Muttalib menjadi tawanan perang di perang Badar, semua tawanan diurusi dengan baik, makan, minum, pakaian. Dan Abbas ini badannya besar. Di Madinah tidak ada yang punya baju yang besar seperti Abbas. Yang ada cuma satu orang, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Badannya sama-sama besar. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang pakaiannya dipinjamkan untuk pamannya Nabi. Dan Abbas masuk Islam. Kemudian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, putranya beliau namanya Abdullah meminta kepada Nabi agar pakaian Nabi diminta untuk mungkin digabungkan dengan kafan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, ayahnya. Oleh Nabi diberikan, walaupun dia tokoh munafik. Kenapa? Nabi tidak pernah melupakan kebaikan seseorang, walaupun dia munafik, ikhwan. Jadi itulah wafa. Nabi juga pernah memberikan kepada salah seorang sahabat pemegang kunci Ka'bah, di mana beliau dulunya masih kafir. Beliau mengetahui bahwa Abu Salamah dan Ummu Salamah dipisahkan. Abu Salamah hijrah dan Ummu Salamah tinggal di Mekah karena kabilahnya tidak setuju setelah keduanya sebelumnya hijrah ke Habasyah. Kan dulu didengar bahwasanya di Mekah telah aman, dikira sudah aman, pulanglah dari Habasyah. Ternyata di Mekah belum aman. Akhirnya Abu Salamah hijrah ke Madinah, sedangkan Ummu Salamah ditahan dengan Salamah anaknya di Makkah. Setahun kurang lebih dia menangis bersedih. Suami, istri dan anak berpisah. Maksudnya suaminya di Madinah, istrinya dan anaknya ada di Makkah. Kemudian sahabat ini, dia belum jadi sahabat, dia kasihan. Akhirnya dia pun antarkan Ummu Salamah ke Kuba dengan Salamah dan dengan kuda atau onta yang dia bawa, disuruh naik sementara dia berjalan dari Makkah ke Madinah. Bertemulah antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah dan Salamah di Kuba, dijemput, kemudian bersatulah keluarga yang sudah berpisah, sedangkan dia balik lagi ke Makkah. Ketika Fathu Mekah terjadi, setelah itu kejadiannya kan Abu Salamah meninggal di perang Uhud. Tidak lama. Jadi Abu Salamah Ummu Salamah bertemu sebentar di Madinah, kemudian meninggal Abu Salamah. Sedangkan sahabat yang ini tadi, ketika Fathu Mekah, dia belum masuk Islam. Dan dia adalah pemegang kunci Ka'bah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan untuk bertemu dengan beliau, bahwa Nabi SAW demikian dan demikian. Karena Ka'bah di dalamnya banyak berhala. Akhirnya kemudian orang ini masuk Islam saat Fathu Mekah, dan masuklah dua orang sahabat. Pertama yang dua-duanya hitam. Pertama adalah Usamah bin Zaid, dan yang kedua adalah Bilal bin Abi Rabah.
Dua sahabat yang kulitnya hitam itulah yang masuk Ka'bah pertama, yang kemudian dikeluarkan seluruh berhala dan dihancurkan. Sedangkan beliau, pemegang kunci Ka'bah ini akhirnya apa? Oleh Nabi SAW setelah masuk Islam, kata beliau, peganglah kunci ini engkau dan keturunanmu sampai kiamat. Jadi sekarang pemerintah Saudi pun kalau ada yang mau minta izin masuk ke dalam Ka'bah, harus dapat izin dari keluarga sahabat tersebut. Sampai kiamat, bayangkan. Satu kebaikan dibalas dengan banyak kebaikan. Dia hanya mengantarkan Ummu Salamah yang akhirnya jadi istri Nabi, tapi pegang kunci Ka'bah adalah keutamaan yang luar biasa. Artinya, ikhwas sekalian, Nabi juga pernah meminjam kepada salah seorang Yahudi. Kemudian Nabi kembalikan dan beliau pengembalian yang sangat baik. Bukan hanya dikembalikan uangnya, tapi juga diberikan hadiah untuknya. Dari sini, coba kita kalau berusaha untuk yang seperti ini, maka itulah wafa. Sekarang orang tua memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan, ya kan? Orang tua telah banyak berbuat baik kepada kita. Tidak pernah kita bisa menghitung-hitung. Tidakkah seseorang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan? Ada mahasiswa dia tidak belajar. Tidakkah antum belajar supaya orang tua senang? Minimalnya dia berbahagia dengan melihat anaknya begini dan begitu. Atau seseorang yang dia membahagiakan orang lain. Apa sulitnya kita memasukkan kesenangan kepada orang lain sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana halnya seorang yang dititipi sesuatu, orang yang nitip dia ingin titipannya itu aman. Sekarang Allah menitipkan kepada kita kedua mata, kedua kaki, kedua tangan, tubuh kita ini. Makanya tidak salah kalau sebagian salaf mengatakan bahwa tubuh kita mengingatkan kepada hati. Katanya ayuhal qalb idistaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. Wahai hati, kalau engkau lurus, kami akan lurus. Kalau engkau bengkok, kami akan bengkok. Oleh karena itu, di bagian muqaddimah ini, jadilah kita menjadi orang yang bersabar untuk kita kadang harus memaksa diri kita terus berbuat kebaikan. Kenapa? Memang jiwa ini ammaratun bisu, dia umumnya sering cenderung mengajak kepada kejelekan. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang Allah kecualikan, Rabbul Alamin. Kemudian, ikhwas sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak-anak yatim ini balik. Kemudian berikan haknya dan miliknya. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janji, amanah-amanah. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya sebuah perjanjian dia akan ditanya. Sebagian laki-laki tidak nyadar waktu dia nikah, sesungguhnya dia telah berjanji. Waktu akad nikah dia berjanji. Bukan hanya kepada makhluk, dia berjanji kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagian kita kadang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita pernah diambil sumpah oleh Allah Ta'ala. Bukankah saya dan antum dulu pernah ditanya di alam ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Dalam syarahnya, siapkah kalian menjadi hamba Allah? Kita semua menjawab, bala. Artinya musta'id, kami siap. Kemudian sampailah kita di dunia, berapa banyak orang yang terpaksa hanya untuk sholat 5 waktu saja, kayaknya susah. Padahal dia sudah berjanji, saya siap menjadi hamba Allah Ta'ala. Mananya itu kalimat yang mencakup segala urusan. Kalau mau dipreteli ikhwan, saya siap menjadi hamba engkau. Saya siap melaksanakan seluruh perintah engkau. Saya siap meninggalkan seluruh larangan yang engkau larang. Saya siap mengikuti Nabi yang engkau arahkan untuk kita ikuti.
Saya siap juga meninggalkan syaitan dan iblis dan segala yang mengajak ke neraka. Artinya saya juga siap untuk mengikuti wahyu dan Quran dan juga sunnah Nabi. Saya siap meninggalkan semua nafsu dan syahwat dan seterusnya. Kan begitu. Begitu kita di dunia, sebagian orang lupa. Nusina, kita dilupakan. Kata Imam At-Tabari, wa aufu bil ahdi alladhi tu'aqiduna an-nasa fi sulhi baina ahli al-harbi wal Islam. Kata Imam Tabari, memang ayat yang di atas tadi adalah penuhi janji-janji. Misalnya janji dengan orang-orang kafir yang muahad atau dengan kafir yang harbi dengan perjanjian yang ada harus ditunaikan. Dalam urusan perang itu harusnya ditunaikan. Ini kayak sekarang ikhwan, kemarin dan sekarang. Ini masih bulan-bulan haram. Harusnya nggak boleh ada perang. Orang-orang Arab jahiliyah saja dulu kalau ada yang dibunuh salah seorang mereka, kebetulan besok paginya masuk bulan haram, udah mereka diam, menahan untuk tidak membunuh balik kecuali nanti bulan haramnya sudah selesai. Orang-orang zaman sekarang sama sekali nggak kepedulian mau bulan haram mau bukan bulan haram, ya, tinggal mungkin dipejet, tembak dan itulah seterusnya. Begitu juga dengan yang lain. Innallaha azza wa jalla sana'uhu katanya sa'ilun naqidhal ahdi an naqdhihi iya. Maka Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang yang membatalkan perjanjian. Kemudian fala tanqudu al ahda, maka janganlah kalian batalkan sebuah perjanjian. Termasuk dalam urusan kayak tadi suami istri, pernikahan itu adalah perjanjian. Bahkan perjanjian yang disamakan dengan perjanjian dengan para nabi dan rasul. Disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Dia perjanjian. Apa akan ditanya? Ya, akan ditanya di akhirat. Kepada setiap suami dan kepada setiap istri akan ditanya di akhirat dengan perjanjian yang dahulu mereka lakukan ketika ada akad nikah. Wa innal ahda kana mas'ula, akan ditanya di akhirat. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain di surat Ar-Ra'd, afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang buta tidak sama dengan orang-orang yang bisa melihat. Seorang yang dalam keadaan hatinya terbuka karena dia punya basirah beda dengan orang yang dalam keadaan tidak memiliki basirah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang ingat adalah orang yang disebut ulul albab. Disebutkan cirinya alladzina yufuna bi ahdillah. Ulul albab itu orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Apa itu? Dia dulu bersumpah menjadi hamba Allah dan dia tunaikan. Jadi harusnya ya kawan sekalian, kita ini tidak boleh merasa berat kita beribadah kepada Allah. Jangan ada kalimat, ya Allah saya tidak sempat baca Quran, afwan lagi sibuk. Tidak layak seorang mukmin mengatakan begitu. Atau dia, walaupun bukan mulut kita yang bicara, ya kan? Seringnya kan amalan kita yang berbicara. Sudah 1 tahun tidak salat malam, kecuali Ramadan kemarin. Apakah sesibuk itukah kita sehingga tidak sempat untuk membaca doa pagi? Hatta waktu hujan tidak sempat baca doa turun hujan. Kadang-kadang seseorang dia baru istighfar kalau musibah datang, baru dia istighfar. Kemana saja selama ini ketika seseorang dia dalam keadaan baik-baik? Jadi alladzina yufuna bi ahdillah, mereka yang menunaikan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Wala yanquduna al-mitsaq, dan dia tidak membatalkan mitsaq. Mitsaq secara umum ada 2. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 bentuknya. 1, perjanjian para nabi dan rasul. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai dikatakan dalam ayatnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan yang ketiga adalah
orang yang nikah atau akad nikah disebut dengan mitsaqan ghalidha. Sedangkan yang di surat Al-A'raf itu namanya perjanjian yang umum atau dia mitsaq al-am untuk seluruh manusia dan jin. Semuanya sudah diambil janjinya. Makanya ketika Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ini ada sedikit faedah dari potongan ayat ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Dan Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam. Min bani Adam min zuhurihim. Dari tulang sulbi mereka. Sebagian tafsir Ibnu Katsir dan yang lain menyebutkan, kenapa bukan min zuhurihi? Pakai domirnya, domir munfarid. Ini min zuhurihim. Kenapa dari punggung mereka? Karena dalam syarahnya setiap laki-laki di sulbinya ada keturunannya. Misalnya di sulbi saya keturunannya ada sampai kiamat. Jadi berapa orang yang bakal lahir dari sulbi seseorang? Dan jumlah yang di sulbi kita sudah ada sampai kiamat. Setiap sulbi kita ada di ayah kita. Di setiap sulbi ayah kita ada di kakek kita. Dan setiap sulbi manusia ada di sulbinya Adam. Makanya ketika seseorang membaca ayat tadi, min duhurihim, dari punggung ayah-ayah mereka. Begitu maksudnya. Maksudnya ingatlah perjanjian ketika Allah mengambil dari anak keturunan Adam, dari tulang sulbi ayah-ayah mereka tadi. Semuanya sudah diambil perjanjian. Dan Allah bertanya kepada mereka dalam tafsir, natsarahum qubulan. Dzurriyyahnya itu, keturunannya itu disebarkan di kedua tangan Allah. Dalam riwayat yang lain, innallaha masaha dhahra Adam. Allah mengusap punggung Adam. Tsumma kharaja minha dzurriyyah. Lalu dikeluarkan keturunan berwarna putih. Kemudian Allah letakkan yang pertama tadi keturunan Adam alaihissalam. Kemudian yang berwarna putih ini diciptakan, kata Allah, khalaqtu haula lil jannah. Aku ciptakan mereka untuk surga dan aku tidak peduli. Yang hitam untuk neraka dan aku tidak peduli. Tetapi dalil yang umum dikeluarkan, lalu kemudian atharahum ala yadayhi, disebarkan di kedua tangannya, kubulan, berhadap-hadapan. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Apakah kalian, artinya, siap menjadi hambaku? Bukankah aku ini Rabb kalian? Kita semua menjawab, bala. Lalu dikatakan, syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami menyaksikan supaya tidak ada orang yang mengatakan, ya Allah kami lupa dengan apa yang perjanjian ini. Jadi kalau saya dan antum bilang, saya tidak merasa berjanji, Allah menyebutkan begitu, berarti kita pernah berjanji. Tapi saya tidak ingat. Jangankan di alam ruh, alam dunia aja kita nggak ingat. Semua kita yang ada di ruangan ini dulunya pernah di rahimnya ibunya. Mana kita ingat? Jangankan di rahim ibunya, kita udah lahir aja umur setahun, mana dia ingat? Jangankan setahun, umur 10 tahun sekarang diingat-ingat sebesar ini, setua ini, udah lupa. Jadi, ikhwas sekalian, inilah ahad. Jangan sampai seseorang dia melupakan janji yang harus dia tunaikan. Kata beliau, disebutkan, wa yadkhulu dzalika fi dzalika iltizamatul lati yulzimu biha al-abdu nafsah wa yuradu bil mitsaq ma akhadahu Allahu ala ibadihi hina akhrajahum min sulbi Adam fi alimid dzarri al-madhkur kama fi qouli ta'ala wa idz akhadha rabbuka min bani Adama ila akhiril ayat. Masuk di sini perjanjian. Jadi kalau ada orang berjanji di dunia, sesungguhnya dia telah berjanji sebelumnya kepada Allah. Makanya yang bagus ikhwan, biasakan kita punya janji, kita tunaikan. Kalau kita dalam keadaan tidak memungkinkan melakukan, kalau kita sudah bisa mengucapkan insya Allah, maka kita bilang insya Allah. Dan kita tidak termasuk orang yang ghadar. Insya Allah. Ternyata tidak terjadi.
maka begitulah ketetapan Allah. Kita berlepas diri. Saya sudah berusaha mengusahakannya, tapi tidak bisa untuk melaksanakannya. Faqala subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa inna yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Ini yang tadi kita sebutkan tentang perjanjian sampai tangan Allah di atas tangan mereka. Intinya ya sekalian, hadza amrun, kata Imam As-Sa'di, amrun minallahi li ibadihil mu'minin. Perintah Allah kepada mukminin, penuhilah janji-janji kalian. Bagi para suami, penuhilah janji kita kepada Allah di saat kita melaksanakan akad nikah. Orang yang dia mencerai-beraikan atau dia dalam keadaan menyia-nyiakan, dia akan ditanya di akhirat. Dan ini berat. Juga kepada para wanita diingatkan. Dan dia pernah berjanji di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan saksi banyak orang. Dan begitulah seterusnya dalam setiap urusan. Bagi seorang yang sudah berjanji di hadapan orang banyak, dia akan menunaikan sebagai pemimpin, menunaikan hak rakyat dan yang lain, akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kemudian kata beliau, ai bi ikmaliha wa itmamiha wa adami naqdhiha wa naqsiha. Usahakan kita tunaikan. Jangan seseorang membatalkan, jangan mengurangi. Wa hada syamilun lil uqudil lati bainal ahdi wa baina rabbih. Maka ini perjanjian antara hamba dan Allah Ta'ala. Kalau perjanjian itu bersama dengan makhluk, maka juga tunaikan sebagaimana kita menunaikan kewajiban yang ada. Semoga Allah merahmati al-mu'minu ala syurutihi. Seorang mukmin sesuai perjanjian. Seorang kadang dia berjanji dengan orang lalu dikhianatinya, padahal saudaranya adalah seperti dirinya. Maka ini jangan terjadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin bersaudara. Ta'awun, usahakan dia bertawun, bekerja sama bainal muslimin. Wa adamit taqattu', dan jangan seorang berpecah belah. Kemudian dia saling mencinta dan saling amanah. Kemudian ikhwas sekalian, Rasulullah mengingatkan, katanya dari Sulaim bin Amir, wa kana baina Muawiyah wa baina Rum ahdun. Di antara Muawiyah dengan Romawi itu ada perjanjian. Wa kana yusiru nahwa biladihim hatta idzan qadha al-ahdu ghazahum. Sehingga kalau perjanjian sudah selesai, maka mereka bisa berperang. Maka kemudian faja'a rajulun ala farasin, datanglah seorang di atas kuda, lalu dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wafa'un la ghadar. Diingatkan, penuhi perjanjian, jangan menjadi orang yang berkhianat. Ini dalam peperangan. Makanya kalau misalnya seseorang dia mendapati seperti itu, maka tidak bolehlah kita berkhianat. Hatta seorang kafir yang mu'ahad, kafir yang tinggal di negeri muslim, tidak boleh dikurangi haknya, karena dia di bawah perjanjian. Termasuk kalau di negeri kita sekarang seperti duta besar dan yang lain, itu masuk dalam perjanjian di bawah perjanjian yang ada. Nah, sekarang kalau misalnya ada dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq disebutkan di sini beberapa penjelasan tentang orang-orang yang ahlu dhimmah. Itu juga sama harusnya dijaga. Oleh karena itu disebutkan kata Abdullah bin Amr bin As, hadis yang sudah sering kita dengar, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 bagian yang kalau seorang mendapatkannya, dia adalah munafik yang khalis. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kalau yang didapatkan cuma 1 bagian saja, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka dia mendapatkan 1 bagian dari nifaq, hatta yadda'aha, sampai dia meninggalkan. Pertama adalah idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji dia mengingkari janji. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih dia berbuat fajir. Kemudian kata Abdullah bin Amr, ini Abdullah bin Umar afwan. Tadi Abdullah bin Amr.
Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un." Nanti pada hari kiamat dikumpulkan orang yang awal dan orang yang akhir, dikumpulkan semua. Kemudian diangkat setiap orang yang berkhianat dikasih bendera, liwa. Dikasih bendera. Lalu apa kata dalam riwayat ini? Hadhihi ya ghadratu fulanin bin fulan. Inilah pengkhianat si fulan bin fulan. Di hari kiamat akan dibegitukan. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi, likulli ghadirin liwa, kata Imam Nawawi, ma'nahu likulli ghadirin alamatun yushharu biha finnas. Akan dikasih ciri sehingga orang-orang mengenalnya bahwa dia adalah seorang pendusta atau dia seorang pengkhianat. Walianna mawdu'al liwa asy-syuhratu makan ar-rais alamatan lahu. Karena ini adalah ciri, dan ciri inilah yang dipegang, dan liwa ini seperti bendera yang terlihat dari mana-mana. Wa kana al-arabu tansibu al-alawiyah fil aswaq wal haflah li ghadratil ghadir. Dan dulu orang-orang Arab kadang-kadang meletakkan yang seperti ini di pasar-pasar. Jadi kalau di pasar dulu ada bendera, orang ini dipegang orang tadi, sehingga semua orang tahu ini orang pengkhianat. Jadi bentuk di dunia seperti itu. Dan ini adalah semacam penghinaan. Cuma masalahnya, lagi-lagi sekali lagi, berbeda zaman, berbeda keadaan. Ketika semuanya pencuri, maka orang baik itulah yang akan dimusuhi. Tapi jika yang baik itu banyak, maka pencuri inilah yang tadi. Ketika para pencuri bersepakat, mungkin orang yang baik dianggap tadi. Sampai ada orang, dia jujur dalam dagang. Apa kata kawan-kawannya? Kalau antum dagangnya jujur, pasti hancur. Di sini semua dagang tidak ada yang jujur, kata dia. Kalau mau sukses, semua kita ikut alur. Jadi bagaimana, ini kan sudah kacau. Ya. Jadi tidak lagi orang berpegang dengan tadi. Kebaikan, keburukan sudah dianggap biasa dan tersebar begitu saja. Padahal kalau kita tidak ingkari, khawatirnya tadi hati kita jadi mati. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairan nasi al-mufuna al-mutayyibun. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang wufun, orang yang wafa, menunaikan apa yang diamanahkan. Berarti kita ikhwan, saya dan antum memiliki amanah banyak. Pertama, amanah dari Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya. Ini dari awal sampai kita meninggal. Begitu kita bangun tidur, yakinilah siapakah kita? Kita ini hamba Allah. Dipanggil oleh adzan, hayya 'alas shalah, kita datang. Ya kan? Kemudian ketika seseorang harus berhadapan dengan ujian dan cobaan, kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Jadi selalu kita ingat, kita sudah siap mengatakan dan meyakini dan mengamalkan bahwa kita ini hamba Allah Ta'ala. Makanya kalau ada semua yang Allah perintahkan, kita yakini itu hak, usahakan kita laksanakan. Kalau terasa berat, begitulah seorang hamba kepada Rabbnya. Dan yang kedua, mungkin perlu diingat, kita ini terbatas waktunya kan. Saya dan antum ini tinggal berapa sih hidup kita? Sekarang waktu kita terbatas. Waktu kita ini untuk kebaikan harusnya. Maka difungsikan semestinya untuk itu. Ada satu mobil, ini kejadian biasa. Di Saudi kejadiannya. Mobil ini saya dapat cerita dari seorang masyayikh. Yang nyetirnya adalah seorang yang tunarungu. Dan dia minjem mobil punya saudaranya. Di pom bensin, dia ngisi bensin. Dan sementara karena dia tunarungu, tidak ya dia dengar sedikit pun. Ternyata mobil ini nyetel nyanyian begitu keras sampai keluar mobil dan terdengar kemana-mana. Kemudian diingatkan oleh syekh, katanya ada saut, ini suara-suara. Kata dia pun tidak dengar, kecuali setelah ucapan syekh ini dia mungkin tahu, baru dia nyadar. Katanya wallahi ana ma asma,
Saya ini demi Allah saya tidak dengar sejak lahir. Ternyata mobilnya tadi disetel nyanyian, mobil orang yang ini. Katanya ini mobil pinjaman punya kakaknya atau adiknya, dia pinjam. Cuman apa komentar dari beliau? Orang yang membawa kendaraan lalu dia menyetelkan seperti ini, seperti orang yang tidak bersyukur, dikasih kendaraan dipakai untuk hal-hal yang kenapa tidak disetelkan bacaan Quran atau bukankah ini nikmat dari Allah Ta'ala? Khawatirnya dia di akhirat ditanya nanti, untuk apa yang diberikan dari nikmat Allah ini? Karena memang kullu ni'min la tuqarribuhu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak semakin dekat seorang dengan Allah, maka nikmat ini menjadi bencana. Nah, kemudian disebutkan dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah an abihi an jaddihi istaqrada minni nabiyya amin nabiy sallallahu alaihi wasallam 40,000 faja'ahu malun fadafa'ahu ilayya faqala barakallahu lak fi ahlika wa malik innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Contoh ada kasus Nabi SAW pernah meminjam dan Nabi kembalikan. Kemudian diucapkan barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kepada engkau keberkahan. Karena memang katanya innama jazaa'us salaf, sesungguhnya balasan dari seseorang meminjam itu adalah alhamdu, ucapan syukur, dan juga al-ada, yakni dia amanah mengembalikan. Paling tidak sekalian, kalau itu ucapan syukur, bukan karena diminta oleh orang yang memberi kepada kita, bukan. Tapi itu kewajiban orang yang diberi. Minimalnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita misalnya diberi sesuatu oleh seseorang, kita bilang jazakallahu khairan, ya kan? Walaupun orang ini tidak minta, dan sekiranya kita tidak mendoakan pun, Allah sudah mendoakan dia. Jadi kebalikan kepada kita, kalau kita berbuat baik pun, mau dipuji, mau dikasih terima kasih, mau enggak, terserah dia. Tetapi orang yang diberi ini, kewajiban dia seperti itu. Kita ini diminta oleh Allah, cuma satu, jangan berbuat syirik. Itu pun kita kadang abai. Padahal Allah sudah ngasih tanpa kita minta, ya kan? Sudah dikasih tanpa kita minta. Tetapi balasan seorang hamba ternyata adalah balasan kejelekan. Bayangkan Allah telah berikan hidup kita ini gratis. Dari mulai oksigen, jantung dimudahkan, kemudian semua dimudahkan. Kemudian setelah itu apa? Kayak petani yang mungkin pernah saya cerita. Bayangkan Allah Ta'ala yang nurunkan hujan. Allah Ta'ala juga yang menumbuhkan padi dari benih padi sampai berbuah. Allah juga yang memudahkan segalanya. Tiga-tiganya si petani ini buat sesajian untuk Dewi Padi. Ya kan? Ada lagi nelayan. Tidak pernah nanam ikan di laut. Tiap hari ngambil ikan. Tiga-tiganya buat sesajian buat Dewi Laut. Ya kan? Ada lagi pedagang. Dia minta rezeki dari Allah. Dia sembelihkan kepala kambing hanya untuk tadi. Atau dia pakai rajah dan yang lain. Kan ini kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Tidak tahu diri bahasanya. Sama kayak kita kadang kepada Nabi. Nabi sudah menunjukkan segala kebaikan kepada kita. Kitanya malah bilang, enggak, ini hadisnya tidak masuk di akal. Kita buang saja. Orang ini tidak tahu diri. Jadi oleh karena itu, kadang-kadang banyak sekalian. Di mana sikap kita ini menunjukkan ketidakbaikan kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bukankah kesyirikan adalah sesuatu perbuatan yang kurang ajar? Jawabannya iya. Itu ada orang tua, ini kasus biasa ya, seorang ayah dia nyuruh anaknya belikan gas. Anaknya mahasiswa. Apa dia bilang? Saya sibuk, besok mau ujian. Lalu ternyata marahlah orang tua tadi. Lalu terungkaplah kata-kata, ingat nggak? Dulu kamu ini saya temukan di pinggir sungai. Ternyata ini bukan anak kandung. Terungkaplah orang tua ini, itu orang tua angkatnya. Maka ini kalimat mungkin wajar. Ketika seorang anak hanya untuk urusan sepele dia tidak tunaikan. Sekarang
Allah Ta'ala ikhwas sekalian berbuat baik kepada kita tidak pernah ada batasnya. Sampai-sampai ya Allah a'dzara ummati, kata Nabi, sesungguhnya aku memberikan uzur kepada umatku hatta balagha sittina sana, sampai orang ini umur 60. Masih maksiat aja sampai umur 40, Allah biarkan, kasih kesempatan. Semoga umur 41 dia sadar. 41 makin ngaco saja. Terus sampai 50 mungkin khamsinat. 50 masih mabuk-mabuk, ya kan? Masih ditunggu sampai 55. 55 masih belum nyadar juga. Sampai 60 tahun. Terus begitu. Jadi kadang-kadang setiap kita harus banyak bermuhasabah, dan inilah yang semestinya kita lakukan, berusaha untuk berbuat baik terutama kepada Allah Rabbul Alamin. Wa Abdillah ibni Abdillah anna Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma akhbarahu qala akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqla qala sa'altuka madza ya'murukum wa za'amta annahu amarakum bis salat was sidqi wal afaf wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanati qala hadhihi sifatu nabiyyin. Hiraqla, ikhwan sekalian, Heraklius waktu bertanya kepada utusan atau kepada mereka-mereka yang datang ke sana, ya. Kemudian ditanyalah musuh-musuh Islam waktu itu dan juga sahabat-sahabat Nabi yang datang. Kemudian Hiraqla ini bertanya, "Sa'altuka madza ya'murukum?" Saya bertanya kepada kalian, apa yang kalian diperintah oleh orang yang aku jadi nabi itu? Lalu ditanyakan, kemudian jawabannya tadi adalah ini, annahu amarakum bis salat. Dia nabi memerintahkan salat, wasidqi, memerintahkan jujur, wal afaf, afaf ini menjaga kehormatan. Kemudian yang berikutnya al wafa bil ahdi. Kemudian menunaikan amanah. Kemudian kata beliau, hadhihi sifatun nabi. Ini adalah sifat nabi. Menunaikan amanah. Wafa itu termasuk sifat nabi. Makanya Nabi SAW, ikhwan, mungkin antum mendapat dalam sirah dan yang lain. Kenapa waktu Nabi mau hijrah digantikanlah Nabi oleh Ali? Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah menitipkan barang kepada Nabi, dan Ali itulah sebagai orang yang dititipi oleh Nabi. Nanti kalau ada yang mengambil, ada pada Ali. Jadi Nabi disebut Al-Amin sebelum mengaku jadi sebelum diangkat jadi Rasul, itu sudah disebut dengan Al-Amin. Untuk bisa dinamakan Al-Amin harus kita terpercaya, ikhwan. Sekarang muskilah kita di zaman ini sekarang, orang dititipi uangnya dibawa lari, ya kan? Gimana kita bisa disebut amanah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, dan juga bahkan dalam beberapa penjelasan kita lihat ucapan para salafus saleh, mereka mengingatkan kita, misalnya dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, al-wafa tu amusidki wala a'lamu junnatan awqa minhu wa ma yaghdiru man alima kaifa al-marji'. Sesungguhnya wafa ini adalah, dengan kejujuran ini adalah bagian imamnya kejujuran. Kalau seorang jujur, pasti dia amanah. Makanya kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendahara kerajaan, aku seorang yang amanah dan aku orang yang berilmu. Kalau kita mau cari karyawan, carilah yang punya dua sifat ini. Dia orang yang amanah, kedua orang yang alim. Amanah tidak alim, bubar usahanya. Alim, berilmu, tidak amanah, sama juga. Kalau mau cari suami, carilah yang punya dua sifat ini. Juga mencari seorang pemimpin atau mencari orang yang akan dijadikan sebagai amir safar, amir begini. Jadi ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wala alamu junnatan awqa minhu. Dan aku tidak mengetahui, kata Ali,
satupun benteng atau tameng yang lebih kuat kecuali seorang dia dalam keadaan amanah. Oleh karena itu, yang diangkat dari dada kaum muslimin menjelang kiamat itu salah satunya ini. Makin hari makin susah mencari orang yang amanah. Wa an al-Hasan, kata Hasan, yabna Adam, yabnu Adam amalaka amalak, fa innama huwa katanya wadamuka fandur ala ayyi halin talqa amalak. Inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. Wahai hamba-hamba anak Adam, silakan beramal kalian. Sesungguhnya setiap orang akan ada ciri dari amalannya. Ada jejaknya begitu ya, ada jejaknya. Silakan berbuat apa saja. Lianna li ahli taqwa alamatin, orang-orang yang bertakwa punya ciri yu'rafuna biha, yang dikenal dengan ciri tadi. Dan itu ada dan terjadi. Makanya ini ada sebagian orang ya, di mana-mana ceritanya jangan dekat fulan, dia orang yang tidak amanah. Ngambil uang sini lalu dibawa pergi, ambil uang sana, dia berdusta ke sana ke sini, sampai orang-orang banyak dirugikan dan terkenal di beberapa tempat, sampai namanya diketahui orang banyak. Jadi ini repot kalau sudah begini. Padahal asalnya kalau dia ada satu pun kemaksiatan yang lain, yang asal disembunyikan. Tapi kalau sudah mujaharah, orangnya dia dalam keadaan menjaharkan kemaksiatannya, maka tadi kata beliau, sesungguhnya tiap orang ada jejak. Ciri orang yang bertakwa, sidqul hadis. Dia ucapannya benar. Wal wafa'u bil ahdi. Dia menunaikan amanah. Wasilatul rahim. Dia menyambung silatul rahim. Wa rahmatul du'afa. Orang ini menyayangi orang-orang yang lemah. Wa qillatul fakhr wal khuyala. Orang ini jauh dari sombong. Wa badlul ma'ruf. Dia orang yang menunaikan, mengajak selalu kepada kebaikan. Wa qillatul mubahatin nas. Lalu dia sedikit dalam hal yang mubah-mubah dengan orang atau sedikit berbuat sia-sia. Dia jauh dari perbuatan yang sia-sia. Wa husnul khuluq. Dia akhlaknya baik. Wa sa'atul khuluqi mimma yuqarribu ilallah. Dan dia luas dalam berakhlak kebaikan untuk dia mendekat kepada Allah Rabbul Alamin. Berkata Salih ibnu Kaisan, kharaja alaina Zuhri min indi Hisham ibni Abdul Malik, faqala laqad takallama al-yawma rajulun inda amiril mu'minin, ma samitu kalaman ahsana minhu. Kata dia telah berkata kepada seorang amir, kepada amirul mu'minin, laki-laki yang ucapannya paling baik yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Qala lahu ya amiral mu'minin. Kata dia, wahai amirul mu'minin, dengarkanlah apa yang ingin saya sampaikan. Kata dia, isma' minni. Dengarkanlah beberapa apa yang datang dari saya. Kalimatin, beberapa kalimat. Fihinna salahu dinika, yang itu akan membuat engkau baik. Wa mulkika, dan kerajaan atau negeri engkau menjadi baik. Wa akhiratika, dan juga akhirat engkau menjadi baik. Wa dunyaka, dunia engkau menjadi baik. Kemudian kata dia, apa itu? Kata dia, fala yaghurannaka murtaqan sahlun idza kana al-munhadaru wa'ran wa'lam anna lil a'mali akhiran fahdari al-awaqiba inna ad-dahra taratun fakun ala hadarin. Di antara kalimat yang menyentuh mungkin kepada Amirul Mukminin ini adalah ucapan beliau, wa'lam, ketahuilah sesungguhnya amalan-amalan itu nanti dihitung di akhir. Silahkan sebagai seorang pemimpin dia berbuat apa saja, tapi nanti di akhir harus kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada akibatnya. Al-awaqib di akhir. Kemudian inna dahra taratun fakun ala hadar. Maka setiap waktu dalam keadaan berhati-hati. Hati-hatilah wahai Amirul Mukminin.
di setiap waktu karena semua akan ada hisabnya. Begitu intinya. Kata Al-Ahnaf, beliau mengatakan wala sadiqa lil malul limalulin wala wafa'a lil kadhub wala rahata al hasud wala muru'ata lil bakhil wala su'uda lisayyi'il khuluq. Kata Al-Ahnaf, tidaklah ada kejujuran pada orang yang biasa mencuri, wala wafa'a lil kadhub, dan tidak ada amanah bagi orang yang sering berdusta, wala rahata li hasud, dan tidak ada istirahat bagi orang yang selalu hasad. Tidak bisa istirahat dia. Wala muru'ata lil bakhil, dan tidak ada harga diri bagi orang yang bakhil. Wala su'duda li sayyi'il khuluq, maka tidak ada celah ataupun tempat bagi orang yang akhlaknya buruk. Ikhwan sekalian, ucapan Al-Ahnaf ini memang sahih. Kalau seseorang sudah dalam keadaan dia biasa berdusta, biasa ini, maka jujur itu seperti yang sangat berat. Sebagaimana orang yang biasa khianat, maka untuk bisa amanah alangkah jauhnya. Begitu juga dengan orang yang hasad. Dia susah untuk tidur karena dia punya hasad terus kepada orang. Wa an Aufi bin Nu'man Asy-Syaibani annahu qala fil jahiliyatil jahla li'anna amwata atashan ahabbu ilayya min an akuna mikhlafal mau'idati. Kata beliau, kata Nu'man Asy-Syaibani, dia mengatakan sesungguhnya menjadi mayat yang kehausan lebih aku cinta daripada aku menjadi orang yang menyelisihi janjiku. Maksudnya mayat, ya sudah jadi mayat itu artinya ini mayat kehausan. Artinya lebih aku sukai yang sangat buruk-buruk ini daripada aku menyelisihi janji. Makanya ikhwan, mungkin antum dan saya pernah melihat satu hadis dalam Sahih Bukhari, bagaimana seorang dari dua Bani Israel, yang satu bilang pada kawannya bahwa saya ingin minjam uang. Kemudian kata kawannya, hal indaka syahidun atau syahidun, kamu punya saksi enggak? Enggak. Allah Ta'ala jadi saksinya bagaimana? Kata dia, ana uwafik, saya setuju. Tapi apakah engkau punya jaminan? Kata dia, ma indi dhamin, aku enggak punya jaminan atau kafil. Bagaimana kalau jaminannya Allah Ta'ala? Orang ini pun setuju. Dikasihlah uang 1000 dinar. Kemudian berpisahlah dan dipisahkan oleh lautan ataupun nggak tahu sungai atau apa, yang jelas beda pulaunya. Sampai saatnya 1000 dinar harus dia kembalikan. Fabahastu markaban, aku mencari kapal sampai di pantai. Lam ajid markaban, aku tidak dapatkan pantai atau tidak dapatkan kapalnya. Kemudian dia mengatakan, katanya, ya Allah, innani tasalaftu alfa dinarin, saya minjam 1000 dinar dan aku berjanji hari ini aku kembalikan. Kemudian aku sudah cari kapal, lam ajid markaban. Lalu kemudian dia melihat sebatang kayu mendekat dari tengah laut, tambah mendekat, diambilnya, kemudian akhadaha fanaqaraha, lalu dia lobangi, lalu dia letakkan uangnya 1000 dinar, dikasih surat, fajazza maudi'ahu, ditutup lubangnya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya hari ini harus bayar. Waktu dia minta, saksinya mana? Aku sebut engkau saksinya dan dia ridha. Waktu dia minta, mana jaminannya? Aku bilang ridha. Allah Ta'ala jaminannya. Dia pun ridha. Kemudian apa? Saya titipkan uang ini kepada engkau, wahai Allah. Dilemparkan ke laut dan dia pulang. Hanya untuk apa? Saya sudah berjanji hari ini harus bayar. Dan itu yang dilakukan. Orang yang sana nunggu di pantai, sampai akhirnya dia pun melihat kayu dan diambilnya dan dipakai buat kayu bakar, tapi ada uang. Intinya bulan yang lain dia datang lagi membawa uang yang berbeda. Karena dia kan belum tahu sampai apa tidak. Dibawalah uang yang lain. Bertemulah dua orang ini. Kemudian kata yang minjem, demi Allah, saya tidak dapat kapal di tanggal tersebut dan ini saya bawa uang untuk membayarnya.
Kata yang meminjamkan, alasta tursil ilayya syai'an? Bukankah engkau sudah kirim ke kami sesuatu? Kata dia, demi Allah saya baru dapat kapal sekarang. Kata dia, demi Allah, bukankah engkau sudah mengirimkannya? Demi Allah saya baru dapat kapal sekarang. Akhirnya dibukalah suratnya dan uangnya. Alaysa hada risalatuka? Ini bukankah ini surat dari engkau dan uangnya? Kata dia, oh iya, ternyata Allah. Kemudian orang ini memberikan hadiah, katanya khudu jami'an, ambillah seluruhnya. Jadi dia membawa pulang 2000 dinar, utangnya nggak jadi dibayar karena tadi, dan 1000 yang dia bawa dia pun pulang. Jadi dia bawa 2000 dinar. Satu dinar sama dengan 4, berapa? 4,8 gram ya kalau tidak salah. Anggap aja 5 gram satu dinar. Jadi kalau bawa 2000 dinar berapa gram? 2000 dikalikan 5 gram. 10.000 gram. 10.000 gram itu uangnya berapa? Banyak, pokoknya uangnya banyak. Kalau 1 gramnya misalnya 500.000, itu kalikan. Kayaknya bukan 500.000 ya. 1 juta ya. 2 juta. Masya Allah. Antum jualan emas? Enggak. Iya banyak sekali itu. Kenapa dulu dimasukkan di kayu bisa? Iya, karena uang emas dimasukkan. Makanya waktu Abu Bakar bersedekah, semuanya dikeluarkan. Ketika ditanya, apakah yang tersisa? Allah dan Rasulnya. Di kantongnya nggak ada lagi. Waktu coba dihitung-hitung, saya pernah hitung-hitung. Waktu kursnya emasnya dianggap berapa? 750.000, sekitar 4,3 miliar yang dikeluarkan oleh Abu Bakar. Satu kali sedekah. Saya dan antum mungkin, apa kita bisa ya? Allahu a'lam. Kemarin tuh ada di Ramadan di Mekah itu. Orang bagi-bagi iftar Ramadan. Di bungkusannya itu ada uangnya. $100 satu orang. Itu segitu panjang isinya. Berapa dolar itu yang dia keluarkan? Makanya beberapa kawan, ayo kita ke sebelah sana aja. Lah ini mulai ya. Memang orang Indonesia senang dikasih. Itu cirinya. Saya juga orang Indonesia sama kayak antum. Ya sahih, tapi itu bukankah itu bagian yang harusnya kita berlomba-lomba? Jadi intinya al-wafa kata beliau adalah murakkabun minal adli wal judi an-najdah. Jadi wafa ini memang dia menaiki beberapa urusan. Salah satunya adalah tidak mungkin dia wafa kecuali dia orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang jelas dia mukmin. Makanya kalau ada seorang muslim masih juga berkhianat, dipertanyakan tuh aslinya. Ada orang mau nikah tuh, ditanya, apakah antum perjaka? Apakah anda perjaka? Insya Allah. Tidak pada tempatnya. Harusnya dia bilang iya atau enggak, saya sudah azib, saya sudah menikah. Selesai. Tapi ternyata itu kalimat digunakan untuk apa? Membuat hilah. Hilah itu kayak orang Yahudi jadinya. Membuat orang salah paham. Intinya dia dusta. Kata Abu Walid Al-Bajjali, beliau mengatakan, alaika bi'ada'il amanah. Hendaklah kalian menunaikan amanah. Wa iyyaka ma wal imamu bil khiyana. Wal ilma wa iyyaka al ilma bil khiyana. Usahakan engkau menjadi orang yang selalu amanah. Jauhilah khianat. Jangan ya. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya di akhirat. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi masih kita berlomba. Coba kita kadang lupa menunaikan satu amanah. Karena mungkin banyak urusan yang lain, tapi harusnya kita tunaikan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kata Abu Hamid, kalau dibilang Abu Hamid, umumnya Abu Hamid Al-Ghazali. Dan beliau kita tahu akhir hidupnya bertaubat. Semoga Allah merahmati kita dan beliau. Kata dia, ala ya'ida musliman biwa'din. Jadi kalau misalnya seorang muslim itu ketika dia berjanji, usahakan dia. Ciri seorang muslim kalau dia janji, dia tunaikan. Kata Abdurrahman Al-Maidani, as-sidqu fil wa'di
Wa fil ahdi minal fadail. Sesungguhnya jujur dalam janji dan juga dalam perjanjian dia sesuatu yang merupakan keutamaan. Makanya sebagai penutup ya sekalian, kita sampai jam 5 ya. Sebagai penutup bahwa al-wa'du itu janji, sedangkan wa'id itu ancaman. Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janji. Makanya dalam setiap janji Allah tidak pernah ada insya Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, langsung. Gak ada insya Allah. Tapi kalau wa'id, ancaman, terserah Allah. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Apakah si fulan yang melakukan pasti dia dapat kecelakaan di neraka wail? Jawabannya terserah Allah. Bisa jadi dimaafkan. Cuman ancaman ini diberikan untuk mengingatkan. Dan Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya. Sebagai penutup sekalian, Nabi SAW contoh yang terbaik buat kita. Dan Nabi orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan hanya serupa, tapi kebaikan yang berlebih. Bayangkan Nabi SAW ketika Khadijah telah wafat, beliau selalu menyambung ketika beliau bersedekah kepada orang-orang yang dulu Khadijah bersedekah. Begitu juga di antara kebaikan yang Nabi lanjutkan adalah semua kebaikan yang ada, yang pernah ada, beliau lanjutkan. Dan begitulah sampai kepada orang kafir sekalipun ya. Coba bayangkan, waktu Futuh Mekah, Nabi mengatakan apa? Man dakhala bait Abu Sufyan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia telah aman. Bayangkan Abu Sufyan masih kafir. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, tentara muslimin begitu banyak datang ke Mekah. Yang masuk Masjidil Haram aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Yang masuk rumah masing-masing aman. Walaupun dia kafir. Maka penduduk Mekah seluruhnya terbagi menjadi 3 ini. Ada yang masuk rumah Abu Sufyan, ada yang masuk Masjid, ada yang masuk rumah mereka. Dan akhirnya mereka masuk Islam seluruhnya, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Disitulah turunnya ayat ya, surat An-Nasr, dan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong atau afwaja. Dan mudah-mudahan paling tidak saya dan antum dan kita semua menjadi orang yang berusaha memiliki sifat amanah atau juga al-wafa, menunaikan amanah sekaligus membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekarang kalau ada pertanyaan nih, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, antum mobilnya ditabrak dari belakang, gimana sebaiknya? Dimarahi atau dikasih hadiah atau diajak kasih tiket umroh atau bagaimana orangnya? Jadi ini PR-PR kita, kadang teorinya mudah, prakteknya belum tentu. Saya juga belum tahu jawabannya yang tadi itu. Jadi mungkin beda-beda situasinya. Cuman ada kasus, ada orang tua, dia diajak umrah, orang tuanya mungkin merepotkan anaknya. Lalu anak ini seperti tidak terima. Saya hanya membalik-balikan, bukankah dulu antum merepotkan orang tua? Hanya karena orang tuanya pakai kursi roda, dia jadi repot. Bukankah antum dari dulu berapa tahun merepotkan orang tua? Ya begitu kan baru diam. Karena laki-laki dia nikah, kadang-kadang istrinya melupakan laki-laki ini dari ayah dan ibunya. Itu masalahnya. Sampai ada dia bilang, atau ada orang bilang, ini orang tua saya numpang di rumah saya. Padahal rumah dia adalah rumah orang tuanya. Walaupun dia yang membelinya, sesungguhnya antal malu kali abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi udahlah, jangan sampai ada ibunya masuk penjara gara-gara singkong yang diambil di kebun anaknya. Ya itu saja, wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tak? Ya. Sudah. Ada pertanyaan dari Hawan. Ustaz, Ana punya teman kadang dia mudah mengeluh. Pernah saya ingatkan daripada mengeluh coba ingat nikmat Allah, baca Quran, tapi kemudian dia menjawab nggak sempat, nggak fokus. Bagaimana nasihat untuk saling mengingatkan? Ya, pertama memang ini perlu kita sungguhan ya.
Saya juga obrolan sudah baik ya. Kita sedang berusaha terus. Jadi kalau boleh seorang berusaha untuk memaksakan diri ketika dia dalam keadaan malas. Lebih bagus lagi Ikhwan, kalau kita pas malas, kita pun tetap banyak. Ada seorang Ikhwan, dia bilang, saya hari ini sedang futur. Saya baca Quran cuma 4 juz Ustaz. Lagi futur aja 4 juz, kan bagus. Ya, berarti kalau tidak futur dia 10 juz mungkin. Kita kadang-kadang futur tuh nggak sholat malam, udah 3 bulan nggak sholat malam. Kapan terakhir baca Quran? Sepertinya bulan jauh gitu ya. Ada lagi, kapan antum ngaji terakhir? Sebelum Covid katanya. Subhanallah. Jadi mungkin masalahnya sama, saya dan antum sama. Gimana kita caranya untuk istiqamah? Ya pertama berdoa kepada Allah Ta'ala jelas. Minta kita istiqamah. Yang kedua kadang-kadang harus memaksakan diri memang. Paksakan. Ikhlasi tatakhallasi. Begitu kata sebagian salaf. Ikhlaskanlah wahai jiwa, Allah akan selamatkan. Yang ketiga, berkawan dengan teman-teman yang saleh, dan pengajian kayak gini insya Allah ini salah satunya. Datang ke pengajian. Walaupun di sini duduk dan tidur jauh lebih baik daripada, bukan tidur ya, ngantuk misalnya. Ngantuknya di sini lebih baik daripada ngantuknya di rumah. Kemudian kita di sini paling tidak dapat doa malaikat. Kalau ada sedikit-sedikit ilmu, mungkin kita dengar, kita bisa amalkan. Kemudian di samping itu apa? Nazalat alaihimus sakinah. Kita akan dapat ketenangan. Kalau kita ngaji 1 jam, kita tenang, alhamdulillah. Kemudian kita juga tadi ya, mungkin dengan sebab ini nama kita disebut pada saat dicabut nyawanya, melewati langit satu, langit kedua. Siapa orang ini? Fulan bin Fulan, bani Fulan. Ini banyak lagi. Jadi usahakan, dan saran kami yang kedua, kalau kita baca Quran, kalau bisa urut. Ya, urut. Jadi kita tahu kita sudah sampai berapa kali hatam sampai sekarang. Bukan untuk bangga-banggaan, tidak. Hari ini Al-Baqarah, besok ini, terus sampai selesai. Nah, itu saja. Wallahu ta'ala. So, mungkin cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Kita akhiri. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.